Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, pasukan Gardika berhasil mengejar rombongan Prabu Giripati yang sedang melarikan diri menuju ke Madangkara. Segera rombongan tersebut dikepung dengan ketat. Namun usaha Gardika untuk meringkus Prabu Giripati terganggu. Sebab dengan hadirnya si Rawon alias si pengemis sakti di tengah-tengah rombongan Prabu Giripati. Di saat Gardika dan si Rawon bertarung dan anak buah Gardika lengah, kesempatan itu dipergunakan oleh rombongan Prabu Giripati untuk meloloskan diri. Wah, gila. Si Gardika benar-benar tidak bohong. Dia betul-betul bisa menguasai ajian serat jiwa tingkat ke-9. Selama ini aku tidak yakin ada orang yang bisa menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-9. Selain Jaka Lumayung, Ki Arya Gandar Sametan, dan aku sendiri. Tapi ternyata ada orang lain yang bisa, yaitu kau. Sudah aku katakan bahwa akulah yang menciptakan ajian serat jiwa. Aku masih sangsi. Ya, silahkan coba lagi. Kerahkanlah ajian serat jiwa yang paling akhir, yaitu tingkat ke-10. Aku akan ladeni. Bingung ya? Hah? Karena kau belum sampai ke tingkat ke-10. Iya. Kedebah. Gardika, sebenarnya saat ini aku bisa membinasakanmu dengan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Tapi aku tidak mau, sebab aku tidak bermusuhan dengan kau. Tapi kenapa kau membantu Prabu Giripati? Sudah aku katakan, aku rakyat Kuntala. Aku harus setia kepada raja. Raja yang sah. Aku wajib membela pemimpin bangsa Kuntala itu. Ya! Tunggu! Jangan pergi! Aku akan menyusul rombongan Prabu Giripati. Ya! Dia sudah pergi, dan aku tidak bisa mengejarnya, sebab kepalaku agak pusing, tubuhku agak demam, panas dingin. Aku perlu memulihkan kekuatan tubuhku. Paling sedikit 1 hari penuh aku harus duduk bersemedi. Panglima! Panglima! Punggawa! Panglima Gardika! Punggawa! Panglima, Tuhan tidak apa-apa? Oh, mana mereka buruan kita? Melarikan diri. Kenapa sampai bisa melarikan diri? Mereka bisa meloloskan diri, Panglima. Iya, kenapa sampai bisa lolos? Kami masih bisa mengurung mereka ketika Kendala dan Tumenggung Kaduliman belum turun. Tapi setelah Kendala dan Tumenggung Kaduliman turun tangan, pasukan kami terdesak dan mereka menggunakan untuk melarikan diri. Tolong. Kendala sangat dikjaya, Panglima. Dia bertarung mempergunakan ilmu kedikjayaan. Kami tidak kuat menahannya. Iya. Betul, Panglima. Berapa korban yang jatuh? Dari mereka 15 orang mati. Dan dari pihak kita 20 orang, Panglima. Pasukan tempe. Dalam perang kecil begitu saja 20 orang yang mati. Tapi kekuatan mereka sudah lumpuh, Panglima. Jumlah mereka tinggal 10 orang. Kita masih banyak.
masih punya 40 orang. Itu karena dari semula jumlah kita memang lebih banyak dari mereka. Kalau dihitung secara jujur, kita yang rugi. Sudah, kumpulkan pasukanmu. Istirahatkan. Aku harus bersemedi. Paling tidak sampai besok pagi. Untuk itu, kau dan pasukanmu berkemah di sini. Baik, Panglima. Kita sudah sampai di Gunung Jembar. Berarti kita sudah jauh meninggalkan hutan jati, tempat kita bertempur dengan pasukan Gardika. Ya, dan kelihatannya mereka kehilangan jejak dan tidak bisa mengejar kita. Kita istirahat di sini. Segera membuat dangau darurat untuk istirahat Gusti Prabu Giripati. Baik, Kendala. Kendala, Ada apa, Tumenggung? aku lihat bekas penebangan hutan besar-besaran dan banyak sisa-sisa bekas barak. Sepertinya di sini bekas markas angkatan perang yang besar. Disinilah pusat kekuatan angkatan perang Dewangga. Hah? Angkatan perang Dewangga yang menghancurkan negeri kita? Kerajaan Kuntala? Ya, di Gunung Jembar inilah angkatan perang dari 6 kerajaan sekutu berkumpul. Lalu bersatu, ratusan ribu prajurit angkatan perang bersatu padu untuk menghancur leburkan kerajaan Kuntala. Sungguh tidak dinyana. Kita berada di sebuah gunung yang mengandung riwayat besar. Kebetulan malam ini tidak hujan, sehingga kita bisa istirahat dengan leluasa. Kendala, Oi, ada apa, Tumenggung? kau dipanggil oleh Gusti Prabu Giripati. Oh ya, Ya, ada apa? entahlah. Mungkin beliau merasa sunyi, membutuhkan teman untuk berbincang-bincang. Baiklah, mari kita ke Dangau Gusti Prabu. Daulat Tuanku Gusti Prabu Giripati, hamba Kendala menghatur sembah. Duduklah, Kendala. Dan kau juga, Tumenggung Kaduliman. Duduklah dengan aku. Daulat Tuanku. Di manakah kita ini? Di Gunung Jembar, Tuanku. Gunung Jembar. Daulat, Tuanku. Disinilah angkatan perang Dewangga bermukim sebelum menyerbu ke Kuntala. Benar, Tuanku. Ya, aku kagum kepada Brahma, seorang raja muda dari kerajaan Madangkara. Sebuah kerajaan kecil berhasil mempersatukan 6 buah kerajaan untuk membentuk suatu kekuatan yang amat dahsyat. Benar, Tuanku. 6 kerajaan sekutu itu kerajaan-kerajaan kecil. Tapi karena bersatu, mereka bisa menghimpun sebuah kekuatan yang sukar ditandingi. Di mana dengan persatuan mereka bisa menghancurkan kerajaan besar. Kerajaan Kuntala bertekuk lutut pada mereka. Benar, Tuanku. Ya, itu karena terlambat. Seandainya kita tidak terlambat bertindak, mungkin kerajaan kita tidak akan pernah ditundukkan. Terlambat mendahului mereka menyerbu ke Gunung Jembar ini, Tuanku? Bukan begitu. Tapi terlambat memberikan kemerdekaan.
Ya, kita terlambat memberikan kemerdekaan kepada kerajaan-kerajaan kecil jajahan kita. Benar, Tuanku. Waktu itu di hampir semua kerajaan jajahan, rakyat bangkit mengangkat senjata, menuntut kemerdekaan. Nah, seharusnya saat itu kita melepaskan mereka. Kita memberikan kemerdekaan kepada semua kerajaan jajahan. Tapi sayang, waktu itu Tumenggung Raksa terlalu berkuasa, sehingga Kakang Sri Baginda Maharaja Kuntala yang berniat untuk memberikan kemerdekaan kepada para kerajaan jajahan kalah pengaruh oleh Tumenggung Raksa yang tidak menghendaki kerajaan jajahan diberi kemerdekaan. Akhirnya kita semua tahu, semua kerajaan jajahan bersatu padu menggempur kita. Tamatlah riwayat kerajaan Kuntala yang megah dan besar itu. Yang ada sekarang tinggal sisa-sisanya. Benar, Tuanku. Yang berlanjut dengan perang saudara, perang perebutan kekuasaan, bahan darah antar sesama saudara sendiri. Tak ada henti-hentinya. Negeri kita merana, rakyat menderita, termasuk kita. Benar, Tuanku. Kendala, Daulat, Tuanku. tidak ada jalan lain kecuali kita kembali memohon kepada 6 kerajaan sekutu agar turun tangan, terutama kepada Brahma, agar dia mau menertibkan negeri kita. Daulat, Tuanku. Tumenggung. Kau Kendala? Gusti Prabu sudah bangun? Sudah. Mumpung masih pagi, mari kita melanjutkan perjalanan. Baik. Sebaiknya kita mencari kuda agar Gusti Prabu tidak terlalu letih menempuh perjalanan ini. Nanti kalau ada kampung, kita beli saja 1 ekor. Ya. Selamat pagi. Gusti Prabu. Selamat pagi, Tuanku. Bagaimana? Sudah siap? Kami sudah siap, Tuanku. Tadinya kami akan membangunkan tuanku. Kicau burung di pagi hari membangunkan aku. Ya, beginilah kalau kita berkelana di alam bebas, Tuanku. Aku senang. Tidak sumpek seperti kalau sedang di istana. Menyenangi alam bebas itu baik, Tuanku. Tapi jangan terlalu fanatik. Nanti Tuanku jadi gemar mengembara. Tidak apa, bukan? Jangan, Tuanku. Nanti kerajaan bagaimana kalau sering ditinggal-tinggal? Iya, sekali-sekali. Kalau sudah seperti Brahma, parah sekali, Tuanku. Memangnya kenapa? Dia gemar mengembara sampai bertahun-tahun meninggalkan istana. Yang kasihan rakyat, punya raja, tapi kok tak pernah ada di istana. Iya, soalnya Brahma bekas seorang pendekar. Ya, jadi kegemarannya berkelana. Ya, tapi kan seharusnya kalau sudah jadi raja, harus mengorbankan kegemarannya itu demi untuk kepentingan negara dan bangsanya. Jangan-jangan kita nanti tidak berjumpa dengan beliau, sebab beliau sedang mengembara. Ada wakilnya, Tuanku, Mahapatih Gotawa. Apakah dia juga arif dan bijaksana seperti Brahma, sehingga mau mengerti penderitaan kita? Menurut perkiraan hamba, bisa, Tuanku. Sebab Patih Gotawa selalu meniru sepak terjang Brahma yang sangat dikaguminya. Ya, syukurlah. Tuh, pasukan kita yang hanya tinggal 10 orang sudah siap. Mari kita berangkat. Daulat, Prabu. Kasihan, mereka semua dan juga kalian berdua ikut menderita karena membela aku. Janganlah Tuanku berpikiran begitu. Kami siap jiwa raga demi Tuanku. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini lancar. Tidak seperti kemarin dikepung musuh. Ya, Tuanku. Dan mudah-mudahan juga si pengemis itu membantu kita lagi. Iya, aku dengar dia bisa mengacaukan pasukan musuh hanya dengan melemparkan biji kacang tanah. Betul, Tuanku. Tenaga dalam pengemis itu sudah sempurna. Sebutir biji kacang tanah bisa berubah menjadi sebuah senjata rahasia yang sanggup membunuh musuh. Iya, ketika pertama kali aku melihatnya sedang membakar singkong, aku sudah yakin bahwa pengemis itu bukan pengemis sembarangan, tapi pengemis yang sangat dikjaya. Benar, Tuanku.
Tidak salah lagi, Panglima Gardika. Tadi malam mereka menginap di sini, di puncak Gunung Jembar ini. Ya, benar. Kota Sapi Unggun masih mengumpulkan asap. Dan di sana ada sebuah dango darurat yang nampak jelas masih baru. Pasti dango itu bekas istirahat Prabu Giripati. Pasti mereka belum jauh, Iya. Panglima. Paling cepat baru sampai di kaki gunung. Nah, mari kita kejar, Panglima. Jangan terburu nafsu. Ingat, di sana ada pengemis gila, si Rawon. Sialan benar si pengemis tua bangka itu. Kenapa dia memihak kepada Prabu Giripati? Tak tahulah aku. Tapi yang jelas kita tidak boleh gegabah pada dia. Meskipun dia seimbang dengan aku, sama-sama menguasai ajian serat jiwa. Tapi untuk mengalahkannya sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Iya, Panglima. Kalau nanti kita sedang mengepung rombongan Prabu Giripati dan si Rawon membantu mereka, biar aku yang menghadapinya. Tapi kau jangan mengulangi kesalahan seperti kemarin. Harus bertindak cepat. Usahakan mereka hancur dengan cepat. Dengan begitu, kau dan pasukanmu bisa secepatnya pula membantu aku mengeroyok si Rawon. Bila dia benar-benar berada di atas aku kepandiannya. Baik, Panglima. Kita sudah sampai di kaki gunung. Ya, dan jalanan sudah tidak menurun lagi. Ya. Tapi rata. Apa itu? Ada asap. Asap? Ya, Mana? itu di depan kita. Oh iya benar. Wah, itu pasti pengemis yang kemarin membantu kita. Ayo kita hampiri. Ayo. Itu dia. Ya, dia sedang membakar singkong seperti kemarin. Singkong lagi. Iya. Ayo kita dekati. Iya, iya. Rawon, apa kabar? Kau yang kemarin ya. Benar, kami rombongan Prabu Giripati. Mana beliau? Itu di belakang kami. Syukurlah kalian selamat ya. Ya, kami menghaturkan terima kasih, Rawon. Terima kasih untuk apa? Ya, kemarin kau membantu kami mengusir pasukan Gardika. Aku kan orang Kuntala. Jadi sudah sepatutnya aku membela raja kita. Benar. Wah, kau bakar singkong lagi seperti kemarin. Iya, pertama kali kita bertemu kan. Ini juga singkong yang kemarin. Oh ya? Iya. Tapi tinggal sedikit, tidak akan cukup untuk kalian 13 orang itu. Tidak apa, Rawon. Makanlah sendiri. Kami tadi pagi sudah sarapan daging menjangan. Waduh, makan besar. Kebetulan di lereng bukit ada beberapa ekor menjangan. Lalu kami tangkap 1 ekor. Wah, iya. Ya, mereka datang lagi. Pasukan Gardika. Siap. Kejarlah. Bagaimana ini? Jangan dilawan. Jangan dilawan. Lebih baik lari saja. Ayo Rawon. Ayo mundur. Aku di sini saja. Jangan dilawan, Rawon. Mereka terlalu banyak. Sudahlah, cepat kalian lari. Selamatkan sang Prabu Giripati. Ayo. Baiklah. Kendala. Lihat. Si pengemis itu mengeluarkan kesaktiannya. Dia menciptakan angin topan. Ya, pasukan musuh itu bubar ke tawuran di sapu angin topan. Hore! Rasakan orang-orang Pulau Sari.
kalian hancur digempur angin topan. Sudah, jangan tertawa terus. Ayo kita lari. Ini kesempatan yang bagus. Musuh sedang pontang-panting menyelamatkan diri. Kita bisa lari dengan bebas. Wah, anak buahku kucar kacir disapu angin topan. Perlindung! Aku tahu yang menciptakan angin topan ini. Kau. Baik. Aku juga bisa menciptakan angin topan. Ayo kita mengadu angin topan. Untuk kedua kalinya, rombongan Prabu Giripati terkejar oleh pasukan Gardika. Dan untuk yang kedua kalinya pula, Rawon membantu keselamatan Prabu Giripati. Rawon menciptakan angin topan, sehingga anak buah Gardika lari lintang pukang menyelamatkan diri. Gardika menjadi murka, lalu dia pun mengerahkan ilmu pukulan angin topan. Maka terjadilah angin topan melawan angin topan. Bumi bergoncang, tanah bergetar, pohon-pohon tumbang. Gunung Jembar yang menjadi ajang pertarungan ilmu kedikjayaan tingkat tinggi seolah-olah hendak runtuh. Pasti perbuatan si Rawon. Dia mati ajian serat jiwa tingkat kelima yang bisa menciptakan angin topan. Rawon, aku juga bisa menciptakan angin topan. Ayo kita mengadu angin topan. Iya, iya. Kau baru tahu, aku bisa ilmu pukulan angin topan lebih dahsyat dari kau. Hei, kemana dia? Rawon, kemana kau? Betapa, dia sudah lenyap. Kutub busuk. Rupanya di saat angin topan sedang gila, diam-diam dia pergunakan untuk melarikan diri. Tapi ya, kalaupun dia tidak lari dan terus bertarung dengan aku, belum tentu juga aku bisa menang. Sebab ilmu pukulan angin topannya lebih matang daripadaku. Panglima Gardika. Punggawa, sini cepat. Siaga Panglima. Bagaimana keadaan pasukan kita? Cukup parah Panglima. Ada yang mati? Yang mati hanya 2 orang, tapi yang luka-luka banyak, hampir separuhnya. Kebanyakan tertimpa pohon-pohon yang tumbang dan terlempar membentur batu-batuan Panglima. Yang mati cepat dikubur, yang luka-luka diobati. Sebelum matahari terbenam, kita harus sudah bergerak lagi mengejar rombongan Prabu Giripati. Siaga Panglima. 2 kali aku berhasil mengejar rombongan Prabu Giripati, dan 2 kali pula mereka bisa meloloskan diri. Ini semua karena ikut campurnya si Rawon, pengemis gila. Siapakah dia sebenarnya? Guruku Jaka Lumayung tidak pernah menyebutkan siapa-siapa yang bisa menguasai ajian serat jiwa di muka bumi ini. Apakah benar dia yang menciptakan ajian serat jiwa? Tidak mungkin. Sebab menurut Jaka Lumayung, yang menciptakan ajian serat jiwa hanya 1 orang, yaitu ayahnya sendiri. Ialah Ki Arya Gandar Sametan. Kendala. Ya, Temenggung Kaduliman.
Dewata bersama kita. Hyang Widi telah mengirimkan Rawon pada kita untuk melindungi kita dari ancaman mara bahaya. Ya, benar. 2 kali kita dikepung musuh dan 2 kali pula kita diselamatkan oleh Rawon. Kalau tidak ada dia, mungkin sekarang ini kita semua sudah jadi mayat, dibantai oleh pasukan Gardika. Iya. Hei, itulah Bukit Kamandaka. Hah? Ada apa di bukit itu? Berarti kita sudah sampai di wilayah kerajaan Madangkara. Oh iya, kita sudah sampai. Ore, kita sudah sampai. Lihat Tumenggung. Dari atas Bukit Kamandaka ini, kita bisa melihat bumi Madangkara yang terhampar di bawah sana. Sungguh sebuah negeri yang subur dan elok. Gusti Prabu Giripati mana? Itu sedang berdiri termangu memandang hamparan bumi Madangkara. Ah, kedua mata beliau berkaca-kaca. Pertanda hatinya dirundung keharuan yang dalam. Ya, beliau amat menderita. Menempuh perjalanan yang teramat jauh, menuruni lembah, mendaki gunung, menyeberangi sungai, keluar masuk hutan, lapar, haus, dan letih, dan selalu diancam mara bahaya, dikejar-kejar musuh tak ada hentinya. Sungguh merupakan penderitaan seorang raja yang tiada taranya. Tumenggung, kau dengar? Ada suara pertempuran. Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari sebelah sana. Ayo kita lihat. Ah, tentara Madangkara. Benarkah itu? Ya, mereka sedang latihan perang. Latihan perang? Lihat, mereka semuanya, baik lawan maupun kawan, semuanya memakai pakaian perang yang sama. Benar. Mereka sedang latihan perang. Cepat panggil Gusti Prabu. Kita dekati mereka yang sedang latihan perang itu. Baik. Jangan diganggu. Kita tunggu sampai mereka selesai latihan. Ya. Panglima Ringkin. Benarkah? Ya, itu yang memimpin latihan perang itu ternyata Panglima Kerajaan Madangkara, Arya Ringkin. Siapakah kalian di sana? Kami orang-orang Kuntala. Kuntala? Panglima Arya Ringkin. Apa kabar? Oh, Pangeran Giripati? Benar, aku Giripati dari Kerajaan Kuntala. Ada apakah ini, Pangeran? Kenapa berada di wilayah ini? Kami dikejar-kejar musuh. Kau Kendala? Ya, benar, saya Kendala. Jahanam, pembunuh kau. Tahan, sabar Panglima. Kau penjahat, pembunuh, penindas. Mana si Gardika? Sabar dulu Panglima. Kau penjahat besar. Kau pembunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Gara-gara kau, raja kami Baginda Brahma Kumbara terlunta-lunta sampai ke wilayah Wetan. Bahkan hampir ribut dengan tentara Majapahit. Gara-gara mengejar kau penjahat besar. Aku akui semua tuduhanmu. Aku tangkap. Aku hadapkan kepada Tuanku Brahma. Tangkaplah aku, tapi jangan ganggu Gusti Prabu Giripati. Ya, tapi aku bukan Panglima Tempe. Aku Arya Ringkin, Panglima Perang Kerajaan Madangkara. Tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Nah, majulah kau Senopati Kendala. Aku beri kau kesempatan untuk membela diri. Mari kita bertarung, 1 lawan 1. Sebentar, Panglima. Daulat, Pangeran. Kendala sudah insaf. Dia telah banyak berkorban untuk menjaga aku dari ancaman musuh. Saya harap Anda dapat bersabar. Gusti Prabu Giripati, hamba memang punya kesalahan besar. Biarlah hamba ditangkap. Dengan begitu, hamba punya kesempatan untuk mohon ampun kepada Tuanku Brahma. Baiklah, aku mengerti. Tapi hendaknya benar-benar dihadapkan kepada Prabu Brahma Kumbara. Hamba berjanji, Pangeran. Hamba tidak akan bertindak sewenang-wenang. Akan hamba serahkan Kendala kepada Tuanku Brahma. Iya,
Kalau begitu, aku lepas tangan. Masukkan, ikat dia. Pangeran, hamba akan berangkat terlebih dahulu untuk mengabarkan kedatangan pangeran kepada Tuanku Brahma. Silakan, Panglima. Sebelumnya, siapakah musuh yang mengejar-ngejar pangeran itu? Tentara Kadipaten Pulasari. Kenapa mereka mengejar pangeran? Keterangan pangeran cukup jelas. Nah, hamba akan berangkat terlebih dahulu sambil membawa kendala. Silakan, Panglima. Pasukan, siaga! Aku akan berangkat duluan ke Keraton Madangkara. Kalian antarkan Gusti Pangeran Giripati. Jaga dengan baik, lindungi dari bahaya. Kalau ada tentara Pulasari berani masuk ke sini, hancurkan. Siaga! Kau Talikung dan Jomotrot, ikut aku mengawal kendala. Siaga! Siaga! Daulat Tuanku Baginda Brahma Kumbara, hamba Panglima Ringkin, mohon menghadap. Ada apa, Panglima? Kenapa kau meninggalkan Bukit Kamandaka? Apakah latihan perang sudah selesai? Ada kabar maha penting, Tuanku. Kabar maha penting apa? Telah datang Pangeran Giripati dari Kuntala. Pangeran Giripati? Daulat Tuanku, di kerajaan Kuntala terjadi lagi perang saudara. Adipati Karabanga merebut kekuasaan. Pangeran Giripati melarikan diri, mengungsi ke wilayah kita. Beliau sendirian saja? Dikawal oleh 2 orang perwira dan 10 orang prajurit pengawal istana. Di mana sekarang? Masih berada di Bukit Kamandaka. Namun ketika hamba berangkat ke sini, beliau sudah pula bergerak meninggalkan Bukit Kamandaka beserta semua pengiringnya, diiringkan oleh pasukan hamba. Oh, kasihan dia. Keadaannya sangat menyedihkan, Tuanku. Pakaian mereka robek-robek, keadaannya kotor dan lusuh. Nampak sangat letih dan kelaparan. Iya, tentu mereka menderita. Di samping itu ada kabar lainnya yang sangat penting artinya bagi Tuanku. Apa itu? Di antara rombongan Pangeran Giripati itu ada kendala. Hah? Kendala? Ya, hamba juga tidak mengerti mengapa dia bisa ikut berada di dalam rombongan Pangeran Giripati. Namun menurut keterangan Pangeran Giripati sendiri, bahwa kendala sudah insaf dan berpihak kepada Pangeran Giripati. Dewi Harnum dan Dewi Pramita yang pernah berjumpa dengan kendala juga mengatakan demikian. Kendala sudah insaf dan memutuskan hubungannya dengan Gardika. Tapi meskipun dia sudah sadar, dia adalah orang yang berbahaya. Sudah hamba tangkap dan hamba masukkan ke dalam penjara. Bagus. Selanjutnya aku yang akan mengurusnya, sebab dia adalah urusan pribadiku. Daulat Tuanku. Sekarang cepat siapkan penyambutan. Daulat Tuanku. Keluarkan kereta kencana. Persilahkan Pangeran Giripati untuk menaiki kereta kebesaran. Daulat Tuanku. Kita sudah sampai, Pangeran. Ya, Panglima. Itu Tuanku Brahma sudah menanti di tangga istana. Ya. Selamat datang di Madangkara, Kakang Mas Pangeran Giripati. Rai Mas Brahma. Terima kasih. Sudahlah, Kakang Mas. Bahagiakanlah hati Kakang Mas. Kakang Mas sudah berada di Madangkara. Di sini Kakang Mas akan aman. Terima kasih, Rai Mas Brahma. Marilah. Kakang Mas harus istirahat dengan tenang. Ini rumah saya. Perbuatlah sesuka Kakang Mas. Iya, Rai Mas Brahma. Hatimu sangat mulia. Panglima. Daulat Tuanku. Pangeran Giripati sudah masuk ke Balai Semah. Biarkan beliau beristirahat dengan tenang dan damai. Kasihan, hatinya amat berduka. Nanti kalau hatinya sudah pulih, baru kita dengar kisahnya. Daulat Tuanku. Sekarang antarkan aku ke penjara. Aku ingin menemui kendala. Daulat Tuanku. Hamba sudah menyiapkan si gimbal, kuda tunggangan Tuanku. Bagus. Ayo kita berangkat. Brahma. Apa kabar kendala? Kabar buruk, Tuanku Brahma.
Tidak usah menyebutku tuanku. Kita musuh bukan? Dan permusuhan di antara kita belum tuntas. Aku salah. Aku sudah jadi tawananmu. Hukumlah aku. Tenanglah Kendala. Kenapa kau gemetar? Kau seorang senopati yang dijaya. Tegarlah. Tunjukkan bahwa kau seorang prajurit kerajaan Kuntala yang hebat. Ya, semuanya sudah berlalu. Perjalanan waktu aku isi dengan jadi buronan. Buronanmu dan buronan tentara Pulasari. Kau memang harus dibunuh. Tapi mau tidak mau, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Sebab kaulah yang memberitahu Harnum dan Pramita ketika aku terluka parah sewaktu bentrokan dengan Gardika. Aku mencoba untuk menjadi orang baik, dan aku ingin sekali berbuat kebaikan. Untuk itu, aku kabarkan kepada Harnum dan Pramita tentang keadaan dirimu yang sedang menderita. Aku akui tekadmu itu. Terima kasih. Setelah sekian hari kau menderita, ikut rombongan Pangeran Giripati, menempuh perjalanan jauh, capek, lapar, dan selalu diancam maut oleh tentara Pulasari yang terus-menerus mengejar-ngejarmu. Lalu sekarang Pangeran Giripati serta para pengiringnya dijamu dengan baik dan istirahat dengan tenang di sebuah kamar yang bersih dan bagus, lengkap dengan hidangan makanan dan minuman yang lezat. Sedangkan kau dijebloskan ke dalam penjara. Masih adakah keinginan di hatimu untuk menjadi orang baik-baik? Sejak aku memutuskan hubungan dengan Gardika, aku sudah bersumpah untuk berbuat kebaikan. Meskipun selaksa tombak, 1000 pedang, 100 panah tertuju pada jantungku, aku tidak akan berubah. Sekalipun kau diseret ke tiang gantungan? Jangankan tiang gantungan, dikubur hidup-hidup, aku tidak akan berubah. Baik, aku percaya. Nah, berbuat baiklah kepadaku. Apa keinginanmu? Menjawab pertanyaanku. Tanyakanlah. Dari mana Gardika mendapat ajian serat jiwa? Dari 2 orang. 2 orang? Dari Jakalumayung dan dari Demung Wikalpa. Jakalumayung aku tahu. Lalu Demung Wikalpa, bukankah dia pembesar keraton Kahuripan? Asai ajian serat jiwa. Dari Panembahan Margapati. Panembahan Margapati? Nama aslinya Ki Arya Gandar Sametan. Hah? Ki Arya Gandar Sametan? Ya. Setelah jadi guru besar perguruan ajian serat jiwa, namanya dirubah menjadi Panembahan Margapati. Aku tahu. Arya Gandar Sametan memang termasuk salah seorang dari 3 orang pencipta ajian serat jiwa. 3 orang? Kau tidak perlu tahu siapa mereka. Jawab saja pertanyaanku. Baik. Apakah Demung Wikalpa pernah menjadi murid Arya Gandar Sametan? Waktu masih muda, Demung Wikalpa pernah merantau sampai ke sini, ke wilayah Kulon, dan bertemu dengan Arya Gandar Sametan, lalu menjadi muridnya, bahkan lantas menjadi menantunya. Oh ya? Bahkan pula mewarisi buku ajian serat jiwa. Hah? Buku ajian serat jiwa? Ya. Dan berkat buku itulah Gardika bisa menguasai ajian serat jiwa. Tidak dibimbing sama sekali oleh Demung Wikalpa. Dia belajar sendiri. Belajar sendiri? Ya. Demung Wikalpa terlalu sibuk mengurus kerajaan, sehingga tidak ada waktu untuk memberi bimbingan kepada Gardika. Tapi Gardika otaknya memang cerdas. Dengan belajar sendiri, dia sanggup menguasai ajian serat jiwa. Baru setelah menemui Jakalumayung, Gardika mendapat bimbingan yang seksama. Buku ajian serat jiwa itu sekarang di mana? Diberikan kepada Jakalumayung. Oh ya? Ya. Demung Wikalpa sudah tidak memerlukannya lagi, lalu menyuruh Gardika agar memberikannya kepada Jakalumayung. Itulah makanya kau dan Gardika dari wilayah Wetan kembali ke wilayah Kulon? Ya. Tapi kemudian buku ajian serat jiwa itu diberikan lagi kepada Gardika. Kenapa? Karena dari dulu Jakalumayung sudah memiliki juga sebuah buku ajian serat jiwa. Hah? Kalau begitu ada 2 buah buku ajian serat jiwa yang mereka pegang? Benar. Satu dipegang oleh Jakalumayung dan yang satu lagi dipegang oleh Gardika. Kau pernah melihatnya? Pernah. Karena aku pun disuruh mempelajarinya, tapi aku tidak tertarik. Menurutmu di antara kedua buku itu mana yang asli? Sukar membedakannya, sebab dua-duanya sama. Segala-galanya sama. Baik jilidnya maupun tulisannya, sama persis kedua-duanya. Aneh.
Aneh, memang aneh. Brahma menjadi bingung, sebab seharusnya buku ajian serat jiwa hanya ada 3 buah, yang masing-masing dipegang oleh kakek Astagina, lalu si Rawon alias pengemis sakti, kemudian Ki Arya Gandar Sametan yang bergelar Panembahan Margapati. Tapi kenyataannya ada 4 buah. Lalu dari mana datangnya yang satu lagi itu? Apakah memang telah diperbanyak oleh salah seorang penciptanya? Ataukah ada pihak lain yang menyalin? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara